Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini sedikit mengulang tentang materi minggu lalu dan nanti akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Nah, pada pertemuan kemarin kita membahas tentang pengertian dari sosiologi. Nah, sosiologi ini berasal dari dua kata, yaitu sosio dan logos. Sosios memiliki arti kawan dan logos adalah ilmu. Jadi, secara garis besar, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan perilaku manusia. Nah, di sini ada beberapa istilah sosiologi dari beberapa tokoh beserta teorinya. Nah, yang pertama adalah Auguste Comte. Auguste Comte ini adalah bapak sosiologi karena dia adalah pertama kali yang melahirkan ilmu sosiologi. Nah, di sini ilmu sosiologi itu harus didasarkan pengamatan, perbandingan, eksperimen, dan metode historis secara sistematis. Auguste Comte juga membagi tahap sosiologi itu ada 3, yaitu teologi, metafisika, dan positif. Nah, tahap teologi ini adalah segala sesuatu yang mengacu pada hal yang bersifat adikodrati atau hal yang gaib. Selanjutnya, tahap metafisika. Tahap metafisika ini adalah jenjang di mana manusia memahami sesuatu dengan mengacu pada kekuatan fisik atau hal yang abstrak. Jadi sudah mengenal ilmu namun tetap percaya pada hal-hal yang gaib. Sedangkan positif ini merupakan segala sesuatu yang terjadi, gejala alam ataupun sosial itu mengacu pada hal-hal yang ilmiah atau segala sesuatu dikaji dengan ilmu pengetahuan. Itu menurut Auguste Comte mengenai sosiologi. Selanjutnya Karl Marx. Karl Marx ini dilatar belakangi pemikirannya oleh perubahan sosial yang melanda Eropa Barat sebagai dampak perkembangan pembagian kerja, khususnya yang berkaitan dengan kapitalisme, misalkan berkaitan dengan industri. Nah, di sini pemikiran Marx itu mengenai stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu apa sih? Stratifikasi sosial itu adalah pengelompokan masyarakat. Jadi ada kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Itu pemikiran dari Karl Marx. Selanjutnya pemikiran sosiologi menurut Herbert Spencer. Nah, Herbert Spencer ini mengatakan bahwa objek sosiologi itu mencakup dari keluarga, politik, agama, pengenalan sosial, industri, asosiasi atau perkumpulan masyarakat setempat, pembagian kerja, pelapisan sosial, serta sosiologi pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Nah, Herbert Spencer ini menerapkan secara analogi teori Darwin mengenai evolusi masyarakat. Analogi ini maksudnya mengibaratkan. Kan teori Darwin itu mengatakan bahwa manusia itu dulunya adalah perkembangannya dari kera. Nah, di sini diibaratkan dari teori Herbert Spencer ini bahwa masyarakat itu awalnya dari masyarakat primitif menuju masyarakat yang evolusi industri atau masyarakat yang sudah modern. Nah, jadi teori evolusi Spencer ini berpendapat bahwa perubahan masyarakat itu sejajar atau equivalent dengan teori evolusi. Selanjutnya Emile Durkheim. Emile Durkheim ini membahas sosiologi dari beberapa hal, yaitu pertama sosiologi umum. Nah, sosiologi umum ini mencakup dari pribadi, individu, dan sekelompok manusia, atau dari beberapa individu membentuk suatu kelompok.
Selanjutnya sosiologi agama. Yang ketiga, sosiologi hukum dan moral. Nah, sosiologi hukum dan moral ini mencakup tentang organisasi politik, sosial, perkawinan, dan keluarga. Yang D, sosiologi tentang kejahatan. Nah, jadi sosiologi itu juga membahas tentang kejahatan. Misalkan adalah mencuri. Nah, mencuri itu juga dikaji di dalam sosiologi. Jadi segala sesuatu itu tidak melihat yang terjadi itu baik atau buruk. Selanjutnya sosiologi ekonomi. Sosiologi ekonomi ini mencakup mengenai ukuran-ukuran penelitian dalam kelompok kerja. Selanjutnya sosiologi masyarakat. Ini mencakup masyarakat, perkotaan, dan pedesaan. Jadi menurut Emil Durkheim, sosiologi masyarakat ini masyarakat itu terbentuk dari masyarakat yang ada di kota dan masyarakat yang ada di desa. Selanjutnya sosiologi estetika. Jadi sosiologi estetika ini memandang bahwa sosiologi itu juga melihat segala sesuatu hal itu dari keindahan. Selanjutnya ada Max Weber. Max Weber ini mengatakan bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang berusaha memberikan pengertian mengenai perilaku manusia dan menelaah sebab terjadi interaksi sosial. Nah, Weber ini karyanya adalah tentang perkembangan sosiologi, mencakup analisis tentang wewenang, birokrasi, sosiologi agama, organisasi ekonomi, dan sebagainya. Jadi perilaku manusia itu terjadi, itu juga diteliti. Contohnya misalkan, kenapa sih kita berhenti ketika ada lampu merah? Nah, itu dikaji juga di sosiologi. Kenapa bisa orang-orang berhenti ketika terjadi atau ketika adanya lampu merah? Selanjutnya, pengertian sosiologi menurut beberapa tokoh. Nah, tadi kan teori, sedangkan ini adalah pengertian sosiologi. Di sini diambil dari 3 pengertian. Yang pertama menurut Soleh Somarjan dan Soleman Somardi, bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Nah, Soleh Somarjan ini adalah Bapak Sosiologi Indonesia. Kalian dapat melihat gambar tersebut. Beliau memakai batik, itu adalah Bapak Soleh Somarjan. Yang kedua, Sujono Sukanto mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Selanjutnya, Mayor Polak bahwa mengatakan sosiologi itu ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan, yaitu hubungan antar manusia satu dengan manusia lain, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik kelompok formal maupun informal, atau baik kelompok statis maupun kelompok dinamis. Nah, jadi dari pengertian beberapa tokoh ini dapat kita simpulkan bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan interaksi antar individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok yang ada di masyarakat, bahkan hubungan antara masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Nah, sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan mengenai teori sosiologi dan pengertian sosiologi. Semoga kalian dapat mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.